saya galbay aplikasi pinjol banyak bang. 1 Easy Cash, 2 Dana Rupiah, 3 UATAS, 4 Aku Laku, 4 Uku, 5 Ada Kami, 6 Rupiah Cepat, 7 Tunaiku, 8 Ada Pundi, 9 Bantu Saku, 10 Singa, 11 KTA Kilat, 12 Pinjam Yuk, 13 Klik Kami, 14 Pin Plus, 15 Pinjam Go, 16 Pinjam Duit, 17 Ipoji, 18 Ada Modal, 19 Aku Laku, 20 Kredit Pintar. Pertanyaan saya, di mana letak COJK nomor 19 tahun 2023? Nah, ini untuk teman-teman semuanya yang baru galbay seperti di UATAS, di Pinjam Duit, di Bantu Saku, 360 Kredit, di apa lagi ya? Ada Pundi, misalnya gitu, Pin Plus, Indosaku, dan banyak lagi ya dengan sejenisnya itu gitu loh. Ini buat teman-teman saya pesankan, buat Anda yang baru telat bayar atau yang baru jatuh tempo ya, atau buat teman-teman juga yang mengalami telat bayarnya mungkin sudah seminggu, 2 minggu atau sebulan, ini harus tetap waspada ya, harus hati-hati. Ini bukan berarti saya untuk menakut-nakuti teman-teman semuanya, tidak, karena saya perhatikan itu cara-cara penagihan yang dilontarkan dari beberapa aplikasi yang saya sampaikan tadi itu cukup luar biasa. Walaupun pada faktanya mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasinya, karena sesuai dengan arahan OJK juga, kalau sempat ada pinjol-pinjol legal yang nakal, yang mencoba melanggar aturan dari OJK, itu akan diblokir. Ya, itu akan dicabut izinnya. Makanya dari itu mereka akan berusaha sebisa mungkin, kalau bisa mereka tidak akan menyebutkan nama aplikasinya. Tapi kenapa saya angkat lagi tema yang seperti ini? Karena saya tahu nih, orang-orang yang telat bayar pasti orangnya akan baperan. Orangnya pasti tidak bisa berkompromi dengan pemikiran dia sendiri. Dia tidak bisa berdamai dengan pemikiran dia, sehingga pasti dia akan selalu percaya dengan semua drama yang ada dalam pemikirannya. Pasti seperti itu gitu loh. Ya, makanya saya tekankan buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar seperti di pinjol-pinjol yang saya sampaikan tadi, please banget, tolong kondisikan pemikiran Anda. Baik Anda menerima telepon yang mencaci maki, ataupun Anda mendapatkan WhatsApp dengan mereka mau datang ke rumah dengan kiriman proses hukum dan segala macam, atau mendapatkan email-email dengan somasi, itu Anda nggak perlu baper. Ya, insya Allah semuanya akan aman. Yang penting jangan karena telepon Anda nekat gali lubang tutup lubang. Jangan karena WhatsApp Anda menggadaikan harta-harta yang ada. Jangan karena somasi dari email Anda rela kehilangan banyak uang Anda. Ini harus hati-hati, karena saya tahu banget limit-limit dari beberapa pinjol tadi itu cukup luar biasa. Dan per hari ini pun banyak orang yang sudah mengalami telat bayar dari beberapa pinjol yang saya sampaikan tadi. Itu merata, orang-orang banyak yang meminjam di sana. Entah itu kemudahan dari akses yang mereka tawarkan, atau memang besaran limit yang mereka berikan. Tapi cara-cara penagihannya juga banyak dilaporkan oleh teman-teman semuanya. Mulai dari pengancaman, walaupun tidak menyebutkan nama aplikasi ya, tapi tetap melakukan pengancaman, akan menyebarkan data, akan menghubungi orang sekitar. Please teman-teman semuanya jangan pernah masuk dalam drama yang seperti ini. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Dan ini untuk OJK juga gitu loh. Ini kok bisa satu orang bisa meminjam di 20 pinjol legal. 20 pinjol legal ya. Ini saya lihatin di samping OJK. Soalnya saya galbay aplikasi pinjol banyak bang. 1 Easy Cash, 2 Dana Rupiah, 3 UATAS, 4 Aku Laku, 4 Uku, 5 Ada Kami, 6 Rupiah Cepat, 7 Tunaiku, 8 Ada Pundi, 9 Bantu Saku, 10 Singa, 11 KTA Kilat, 12 Pinjam Yuk, 13 Klik Kami, 14 Pin Plus, 15 Pinjam Go, 16 Pinjam Duit, 17 Ipoji, 18 Ada Modal, 19 Aku Laku, 20 Kredit Pintar. Pertanyaan saya, di mana letak COJK nomor 19 tahun 2023? Yang mana satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol, sementara ini 20 aplikasi pinjol. Ya, jebakan apa tidak ini buat teman-teman semuanya? Ya, kalau pinjol benar-benar dia harusnya kan membaca itu. Wah, ini orang nggak bisa lagi nih diberikan pinjaman, itu sudah meminjam 2 aplikasi misalnya gitu kan, atau 3 aplikasi. Tapi tidak, kenapa pinjol malah mencairkan?
Makanya saya bilang buat teman-teman semuanya, Anda kan selalu taat tuh, woi utang ini harus dibayar bang, yang begini. Anda tahu nggak sih, pinjol tuh tidak mengikuti aturan OJK. Bayangin satu orang 20 aplikasi pinjol. Ya, sebagian tahun kemarin, sebagian lagi tahun sekarang. Di mana letak peraturan itu? Ya, berarti mereka ini melihat karena kejujuran Anda dalam meminjam, sehingga mereka melihat, oh orang ini bisa kita manfaatkan ini, orang ini bisa kita jadikan ATM berjalan ini. Itulah pemicunya kenapa mereka itu masih mencairkan dana sampai detik ini buat teman-teman semuanya. Ini harus sadar ya semuanya ya. Dan habis itu dia masih bertanya ini, saya sudah pinjol kurang lebih 3 tahun bang, cuman tahun ini benar-benar nggak bisa bayar. Bayangin 3 tahun dia, tahun ini dia nggak bisa bayar gitu. Tapi tahun ini dia juga masih banyak gali lubang tutup lubang gitu loh. Ya, itu pinjol yang dia pinjam resmi semua. Dan di sini dia banyak sekali mendapatkan tekanan. Di sini nih ya, ada yang mengatasnamakan sebagai penasihat hukum. Perusahaan kami sedang proses peralihan data kepada pihak lapangan dan tim kuasa hukum untuk diproses lebih lanjut. Jika semakin menunda dan tidak ada itikat baik sedikit pun, maka kami anggap lalai dan siap menerima segala konsekuensi yang diberikan perusahaan. Harap bisa menjaga nama baik Anda agar tidak berurusan dengan pihak lapangan dan kuasa hukum kami. Prioritaskan pelunasan hari ini untuk kelancaran urusan Bapak atau Ibu ke depannya dan terhindar dari kunjungan langsung oleh petugas kami sesuai alamat serta teguran khusus dari pihak ketiga perusahaan kami. Jadi tolong banget buat teman-teman semuanya yang mengalami telat-telat bayar tadi, tolong jangan sampai ada yang baper-baperan. Ya, jangan sampai ada yang berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Sama kayak ini, peringatan sebelum data Anda dialihkan dan gambarnya di sini aku laku gitu loh. Ya. Saat ini status tagihan Anda telah menjadi pantauan oleh tim kolektor lapangan area kami. Mengingat keterlambatan tagihan Anda di luar batas toleransi dan hampir sama aja nih semuanya. Pokoknya teman-teman semuanya, please banget saya berpesan melalui video ini, mudah-mudahan jangan ada lah yang baper-baper ya. Karena selagi Anda baper itu akan berdampak pada hidup Anda buat kedepannya. Kalau ini hampir sama dengan yang namanya korwil dan segala macam ya. Yang jelas buat teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, Anda yang mengalami telat langsung di pinjol-pinjol yang saya sampaikan tadi, kalau memang nyatanya sudah tidak mampu bayar, daripada Anda berpikir yang aneh-aneh tentang hal itu, mendingan cabut segera atau putus semua komunikasi yang terhubung langsung dengan mereka. Kalau Anda tidak memutus komunikasinya, siap-siap Anda akan dimiskinkan yang lebih parah lagi daripada ini. Ya, itu aja cuman pesan saya buat teman-teman semuanya. Insya Allah semuanya tidak akan ada resiko yang fatal, kecuali tidak adanya perdamaian antara pemikiran dan hati Anda. Ya, Anda galbay di pinjol manapun tetap aman. Ya, kalau Anda tidak percaya, Anda lanjutkan menonton ini soal aman galbay di pinjol yang Anda galbay hari ini. Silahkan lanjutkan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Nah, kali ini menarik banget. Ini banyak banget orang yang bertanya, yaitu bang, coba bantu dicekin pinjol yang gampang untuk di galbay ya. Itu yang pertama. Yang habis itu coba dicekin daftar pinjol yang aman untuk digalbay. Habis itu coba cekin pinjol yang tidak ada DC lapangan. Yuk, siapa kira-kira yang juga bertanya seperti ini, atau mungkin masih ada keraguan dalam pemikiran Anda, kira-kira pinjol ini digalbay aman nggak sih? Kalau pinjol ini digalbay, kira-kira datang ke rumah nggak sih DC-nya gitu loh? Atau pinjol ini digalbay, kira-kira apa sih dampak-dampak buat kedepannya? Nah, kebetulan saya mau bahas itu buat teman-teman semuanya, pinjol yang aman untuk Anda galbay. Dan ini Anda harus sematkan dalam pemikiran Anda, mudah-mudahan kedepannya pertanyaan-pertanyaan tentang ini itu akan berkurang ya. Karena kita mencoba, kalau kita hanya tertumpu pada satu permasalahan saja,
tentang pinjol yang aman di Galbay ini. Walaupun kata aman ini panjang banget ya, tapi secara kesimpulan garis besarnya, orang yang bertanya apakah pinjol ini aman di Galbay, apakah pinjol ini aman di Galbay, pasti di dalam pemikiran dia di balik kata aman itu adalah apakah ada DC datang ke rumah atau tidak. Benar apa tidak teman-teman semuanya? Oke. Mungkin banyak Anda yang Galbay seperti di Aku-Laku, seperti di Kredivo dan Shopee. Dan habis itu ada juga yang Galbay seperti di 360 Kredi, Uatas, Bantu Saku, Pinjam Duit. Dan banyak lagi sebenarnya ya kalau pinjol-pinjol itu. Mungkin juga sama-sama tidak perlu heran juga gitu. Pinjolnya itu aja sih. Pinjolnya nggak lebih dari setengah dari pinjol legal hari ini ya. Paling itu aja yang familiar di teman-teman semuanya, karena pinjol-pinjol itulah yang paling gencar melakukan promosi-promosi menawarkan suatu pinjaman mereka kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Oke. Untuk daftar pinjol yang aman untuk teman-teman Galbay. Oke. Konsep aman yang teman-teman pikirkan itu pertama mungkin tidak menyebarkan data, tidak menghubungi orang sekitar. Habis itu yang paling terakhir adalah tidak mendatangkan debt collector. Oke. Kita sebenarnya buat teman-teman semuanya, kalau Anda ingin lepas dari jeratan pinjol ini, harusnya hal-hal seperti inilah yang harus Anda buang lebih awal. Ya, kenapa? Ini adalah pemicu kesengsaraan yang lebih besar buat kedepannya. Kalau setiap hari pemikiran Anda itu bertanya, apakah pinjol ini aman untuk kita Galbay? Apakah pinjol ini aman untuk kita Galbay? Coba dibalik lagi pertanyaan Anda. Aman atau tidak amannya pinjol ini di Galbay? Anda ada uang apa tidak? Itu dulu pertanyaannya gitu loh. Karena nggak mungkin kita memaksakan menjawab sesuatu, mencari jawaban dari pertanyaan kita, sementara kita tahu sumber masalahnya adalah uang kita nggak ada. Sumber masalahnya di sana. Uang kita nggak ada. Orang yang menyatakan Galbay, orang yang menyatakan tidak melakukan pembayaran di pinjol, masalahnya hanya satu. Uang mereka nggak ada. Tapi kenapa orang-orang selalu tumpuk pada satu pertanyaan, aman atau tidak? Ya, mungkin ada beberapa hal yang selalu teman-teman takuti. Contoh, orang tua tahu, suami tahu, orang kantor tahu, data disebar jadi malu. Itu nggak pemicunya dari teman-teman semuanya. Dan saya pengen buat teman-teman semuanya sebenarnya Anda menghapus pertanyaan ini dalam diri Anda. Anda nggak perlu lagi memupuk hal-hal ini ada pada diri Anda gitu loh. Pada dasarnya Galbay di pinjol manapun itu aman. Ya, nggak ada yang nggak aman. Yang nggak aman itu ya itu tadi. Kita memikirkan kalau orang tua kita tahu gimana, kalau suami kita tahu gimana, orang kantor kita tahu gimana, teman-teman kita gimana. Inilah pemicunya, sumber pemicunya. Ya, pada dasarnya semua ini ya, mau tidak mau, suka tidak suka, ini akan kita jalani. Kenapa? Karena fakta yang di awal tadi, duit kita nggak ada. Ya kan? Jadi teman-teman tuh harus gentle juga, nggak usah egois juga gitu loh. Kita terima aja faktanya. Apa faktanya bang? Ya faktanya kita kalau memang dia mau datang ya silahkan. Itu kan soal SOP dengan perusahaan mereka. Dan lagian saya di beberapa video, saya selalu menyampaikan, pinjol itu yang benar-benar mereka ada untuk bill collectionnya itu nggak beberapa pinjol. Seperti Kredivo, mungkin dia sudah merambah ke pay later, multi finance, dan dia sudah banyak bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga. Tapi bukan berarti kita sampai ke pelosok dikunjungi, dan nggak selalu juga kita yang ada di perkotaan itu akan dikunjungi juga, karena banyak pertimbangan dari mereka. Sebelum mereka menurunkan petugas lapangannya, dia pasti akan cek dulu kualitas debt collector yang mau turun. Yang kedua adalah Aku-Laku. Aku-Laku juga seperti itu. Dia selain izin mereka multi finance, mereka juga mempunyai limit pay later, dan mereka juga lebih menawarkan ke pembelian atau pembiayaan membeli barang gitu loh. Dan mereka juga banyak bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga. Tapi terlepas dari hal itu, bukan berarti juga kita yang ada di perdesaan, yang sampai ke kampung-kampung, dia akan datang ke sana, enggak juga. Dan enggak selalu juga Anda yang tinggal di perkotaan akan menjadi target untuk didatangi. Ya. Jadi pertanyaan Anda tentang apakah dia akan datang ke rumah, itu jawaban yang pasti itu sebenarnya nggak ada. Jadi kalaupun ada orang yang memaksakan diri untuk menjawab pertanyaan Anda tersebut, yaitu hanya dugaan. Ya, itu hanya mereka mengambil satu pengalaman orang lain dan untuk menjawab satu pertanyaan Anda. Pada dasarnya hal itu tidak bisa terjadi.
Ya kan, tidak bisa kita lakukan. Orang si A galbay dipinjol, si B galbay dipinjol, tiba-tiba si A dikunjungi, belum tentu si B akan dikunjungi. Karena mereka pertama, jumlah pinjaman mereka berbeda. Yang kedua, daerah mereka pun juga berbeda. Daerah mereka tidak sama gitu loh. Mana mungkin pengalaman si A kita kasih ke si B. Ya, dan inilah kekacauan yang selalu terjadi. Makanya teman-teman itu didesaklah setiap hari, didorong setiap hari untuk menemukan jawaban aman apa tidak kita galbay di sini. Ya, padahal galbay di pinjol manapun itu harus aman. Kenapa harus aman? Karena itu bergantung pada pemikiran kita. Pemikiran kita mengarahnya kemana? Pemikiran kita harusnya sadar bahwasanya kita ini tidak mampu bayar. Bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Problemnya apa? Problemnya yaitu tadi. Karena duit kita sudah nggak ada lagi. Kita paksain pun akan terjadi gali lubang tutup lubang. Apa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan buat kedepannya? Kita taklukkanlah pemicu-pemicu tadi. Mana pemicunya? Contoh, orang tua tahu kita ketakutan. Cari waktu-waktu tertentu, kita bercerita dengan orang tua. Meminta supportan. Ya, kita meminta supportan bukan berarti kita meminta orang tua kita untuk membayar. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu siapa lagi? Suami. Misalnya kita ketakutan nih, kalau misalnya suami saya tahu nanti saya bisa diceraikan. Oke, lawan rasa takut Anda, cari waktu-waktu tertentu dan kita ceritakan. Ya, pada dasarnya sang suami akan berpikir secara logikanya. Walaupun sesaat dia marah dan menasehati, tapi dia akan berpikir secara logika juga. Kenapa? Karena kesalahan apapun yang terjadi pada istri dia tidak terlepas dari kesalahan kita sebagai suami. Ya, hal itu gitu. Jadi jangan Anda membesar-besarkan suatu masalah, jangan Anda menakut-nakuti diri Anda sendiri, yang mana itu akan berdampak buruk pada diri Anda. Kalau setiap hari Anda memikirkan hal buruk, ketahuan orang tua diusir dari rumah, ketahuan suami nanti diceraikan, fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Habis itu siapa lagi? Orang kantor misalnya. Nanti tiba-tiba dia nelpon ke kantor, nanti saya bisa dipecat, saya bisa di PHK. Oke. Anda cari siapa yang paling bertanggung jawab ada di perusahaan itu tentang khusus karyawan seperti Anda. Ya, contoh ada supervisor atau siapa gitu. Udah datangi, menghadap dan jelaskan gitu loh. Ya kan? Bahwasannya saya sedang dalam kekhawatiran, Pak. Saya dalam kecemasan gitu loh. Kenapa? Pasti ditanya seperti itu kan? Kenapa? Karena saya terjebak dalam permasalahan ini. Dan ini tidak bisa selesai, Pak. Sudah berusaha saya untuk menyelesaikan, tapi nggak bisa. Saya lunasi, duitnya dikirim secara otomatis. Saya lunasi, duitnya dikirim secara otomatis. Dan saya juga bingung, Pak. Takutnya nanti merembes ke perusahaan ini. Karena mereka selalu melacak biodata saya. Udah jelaskan, pasti orang-orang dari kantor pun juga akan berpikir nantinya. Ya kan, pasti dia akan memberikan supportan terhadap diri Anda. Tapi jangan Anda meminta bantuan untuk penyelesaian hal ini. Ya, habis itu siapa lagi? Tetangga. Kalau tetangga mah persetan, nggak peduli juga gitu loh. Ya kan? Emang tetangga siapa ketika kita susah? Tetangga membantu kita apa tidak? Tetangga mengulurkan tangannya apa tidak gitu loh. Kalau tidak ya sudah, ngapain kita pikirin mereka? Hidup kita ya hidup kita, hidup mereka ya hidup mereka gitu loh. Ya. Jadi intinya buat teman-teman semuanya, stoplah pertanyaan-pertanyaan, aman nggak Bang galbay di sini? Aman nggak Bang galbay di sini? Ada petugas lapangan tidak? Ada DC lapangan tidak? Buang jauh-jauh pertanyaan itu. Insya Allah Anda galbay di pinjol manapun itu aman. Ya, asalkan Anda bisa berdamai dengan pemikiran Anda sendiri. Yang paling kejam selama ini adalah pemikiran Anda yang melalang buana. Pemikiran Anda yang berjalan entah kemana. Pemikiran Anda yang terlalu luas untuk menakut-nakuti diri Anda sendiri. Itu faktanya gitu loh. Pemicunya dari mana ya? Pemicunya ya pasti nggak lepas juga dari telepon, dari WhatsApp, dari email. Di sana adalah pemicu membuat orang-orang overthinking. Dengar kata siap-siap, data Anda akan kami alihkan ke pihak lapangan. Kami akan lemparkan data Anda ke Korwil. Ya kan? Itu aja Anda sudah bingung itu. Nanti kita konfirmasi nih sama RT sama RW dan kami akan berkunjung. Selesaikan tagihan Anda sebelum jam sekian. Orang-orang sudah baper duluan tuh. Tapi faktanya, cari faktanya. Faktanya ini kita ini bukan tidak mau bayar, tapi memang fakta kita tidak mampu bayar. Kayak gitu ya. Itu buat teman-teman semuanya itu. Jadi kalau Anda masih mencari Bang pinjol yang aman di galbay 2024, Oktober 2024, ya semua pinjol itu aman aja di galbay. Karena pemicunya kita ini tidak mampu. Ya kan? Bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Mau dia aman, mau dia tidak aman, duit kita nggak ada. Kita mau bayar pakai apa?
pakai daun nggak mungkin. Gali lubang tutup lubang nggak akan pernah selesai. Ya, itu aja yang teman-teman sadari, semuanya insya Allah Anda akan bebas dari pinjol ini. Karena kita juga miris, saya juga miris banget ini. Kalau kita tidak memaksa diri kita untuk keluar hari ini, misalnya Anda telat bayar tuh di pinjol, seperti di pinjol legal yang viral-viral itulah misalnya kan. Terus Anda tidak paksa diri Anda untuk keluar, dan Anda lebih mengikuti permainan mereka, ya sudah, siap-siap Anda akan masuk ke dalam permainan yang sangat menghancurkan, dan itu memiskinkan Anda banget gitu loh. Ya, itu buat teman-teman semuanya, dan saya berharap buat kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang bertanya soal pinjol ini di Galbay aman nggak, pinjol ini ada petugas lapangan apa tidak, ini ada apa tidak. Kita nggak perlu itu. Yang perlu kita hari ini adalah bagaimana caranya kita bertahan hidup. Dapat makan 2 kali sehari itu sudah cukup banget gitu loh, di tengah lumpuhnya ekonomi dunia saat ini. Ya, memang nggak Anda aja yang mengalami kesusahan, hampir semuanya mengalami dampak penurunan penghasilan mereka karena perputaran ekonomi tadi. Ya, Anda nggak lihat di negara-negara lain seperti apa, sibuk perang dan ini segala macam, dan juga di negara kita juga hal yang sama, sibuk dengan pilkada, sibuk dengan pengurusan ini, pengurusan itu, sehingga lupa bagaimana caranya mereka untuk memakmurkan lagi ekonomi masyarakat ini gitu loh. Ya, jadi untuk Anda bertahan hidup aja hari ini itu sudah sangat syukur, alhamdulillah gitu loh. Jangankan Anda harus membayar hutang dengan bunga tinggi, Anda bertahan hidup, ya kan? Itu sudah hebat gitu loh. Jadi jangan tambah-tambah lagi beban pikiran kita dengan hal-hal yang tidak penting. Kalau menurut saya sih hal-hal yang tidak penting itu ya kan, karena itu nggak akan ada habisnya, karena mereka tujuan mereka ya sama aja. Anda pernah baca nggak sejarah zaman penjajahan Jepang gitu loh, zaman-zaman Romusa itu. Jadi orang-orang kita itu dipaksa buat kerja tanpa digaji. Anda kurang lebih juga seperti itu. Anda dipaksa untuk bekerja, tapi hasil kerja Anda setorkan nanti ke pinjol, Anda setorkan ke bank, ke leasing, ya sudah. Itu aja. Kayak gitu loh. Yang Anda pinjam dengan yang Anda bayarkan itu jauh beda banget. Tapi ya apa boleh buat, ya kan? Saya pun juga tidak bisa membatasi orang untuk berhutang gitu loh. Tapi paling tidak buat kedepannya ya sesuaikanlah dengan kemampuan. Jangan lagi kita capek-capek usaha tapi hasilnya untuk memperkaya orang kaya gitu loh. Karena memang bisnis mereka uang kan, yang mereka perjualbelikan uang. Uang yang dia jual kepada Anda itu 650, Anda harus membayar sama mereka 1.500.000. Mahal nggak itu? Cukup mahal kalau menurut saya ya. Itu ya buat teman-teman semuanya, nanti Anda catat bahwasannya Galbay itu aman, dan berdamailah dengan pemikiran Anda insya Allah, dan pelan-pelan nanti Anda akan keluar dari jeratan ini. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.